Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena nikmatnya kita sudah memasuki Ramadan kita. Ada yang malam ketiga, ada yang malam keempat ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh ibadah Ramadan kita insyaallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, salah satu yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya adalah sebutannya yang begitu banyak. Di dalam kalender Hijriah kita mengenal ada 12 bulan. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Jumadil Awal, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan seterusnya. Tapi bulan-bulan itu ya sudah namanya cuma itu tok gitu. Bulan Muharram ada nggak nama lain bulan Muharram? Setahu saya nggak ada ya. Paling di Jawa ada namanya bulan Syuro. Ya, bulan Safar tidak ada namanya, sudah bulan Safar. Tapi berbeda hanya dengan bulan Ramadan. Namanya atau sebutannya banyak sekali. Baik yang Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutnya, ada juga yang Rasulullah SAW menyebutnya, ada juga sebutan-sebutan yang dibuat oleh para ulama setelah mereka menghayati bulan itu dan aktivitas yang ada, kemuliaan yang ada di dalamnya, maka disebutlah bulan Ramadan itu bulan yang sesuai dengan kemuliaan dan aktivitas yang ada di dalamnya. Ya, misalnya kita dapatkan ada satu bulan Ramadan, itu Allah sendiri yang menyebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada lagi dia disebut Syahrun Azimun, Syahrun Mubarakun, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh berkah. Kalau ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut. Ya, ada juga dia disebut dengan Syahrul Quran, karena pada bulan ini pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Ada lagi disebut Syahrul Siyam, karena pada bulan ini kita semua berpuasa. Ada juga disebut dengan Syahrul Sabar, bulan kesabaran, karena di sini kesabaran kita diuji. Ada lagi disebut juga Syahrul Shadaqah, bulan sedekah. Ada juga dia disebut Syahrul At-Tanafus, bulan perlombaan. Syahrul Musabaqah. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan terhadap yang demikian, maksudnya terhadap kebaikan, ya, mereka berlomba-lomba. Jadi bulan Ramadan juga bulan perlombaan. Yang Allah ingin lihat dari kita pada bulan ini bukan hanya sekedar ibadah kita, tapi yang Allah ingin lihat dari kita di bulan ini adalah ibadah yang dilaksanakan dengan semangat berlomba. Ya,
Berlomba itu kan kriterianya di antara lain cepet-cepetan. Bukan cepet-cepetan sholatnya ya. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Bukan itu maksudnya. Tapi berlomba-lomba ketika ada kebaikan. Jangan nunggu sampai akhirnya kita nggak kebagian orang lain yang melakukan. Sekarang ini kita yang harus melakukan, nggak apa-apa orang lain nggak kebagian. Gitu. Ya. Jadi cepat-cepatan dalam merespon kebaikan. Kemudian juga banyak-banyakan. Itu namanya berlomba. Kemudian juga bagus-bagusan. Ya. Jadi sekali lagi kita tunjukkan kepada Allah, kita tunjukkan kepada para malaikat yang nanti akan turun. Sekarang mereka lagi antri menghadap Allah minta izin untuk turun ke bumi nanti. Jadi perlu kita ketahui bahwa malaikat turun ke bumi itu bukan atas perintah Allah, tapi atas kemauan mereka sendiri. Makanya ayatnya bunyinya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni. Kalau mereka turun atas perintah Allah, ayatnya bunyinya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biamri. Tapi ayatnya bunyinya biizni, atas izin Tuhannya. Jadi kemauan mereka sendiri. Nah, sekarang mereka lagi pada baris nih di hadapan Allah minta izin. Boleh nggak nanti saya turun pada saat Lailatul Qadar? Kata Allah, kamu boleh, kamu tidak. Nah, itu namanya izin. Mau ngapain mereka turun ke bumi? Selain menyelesaikan urusannya, mereka mau nonton karena di bumi sedang ada festival. Jadi kita tunjukkan pada mereka bahwa kita memang sedang berlomba. Nah, masih banyak lagi, dan hari ini saya dapat lagi satu nama nih di Masjid Al-Fatih. Bulan Ramadan, bulan inspirasi, inspiring month. Itu, ya. Dalam catatan saya sudah ada 13 tuh namanya. Berarti ini yang ke-14. Masjid Al-Fatih, ya. Ketemu lagi tuh. Dan memang itu ada disebut di dalam Al-Quran. Cuma saya selama ini nggak kepikir gitu ya. Di mana di dalam Al-Quran disebut bulan Ramadan ini bulan inspirasi? Surat Al-Baqarah yang terkait dengan puasa. Di tengah-tengah ada ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, irsyad itu artinya inspire, supaya mereka mendapatkan inspirasi. Ya. Jadi tidak salah kalau dibilang bulan Ramadan ini bulan di mana kita membangun sesuatu untuk membuka inspirasi kita. Dan Bapak Ibu sekalian, inspirasi atau ide atau gagasan ini penting, mahal, susah. Ya. Jadi begitu banyak orang yang punya modal banyak tapi gagal karena mereka tidak punya ide. Jadi orang yang berhasil itu bukan orang yang punya modal banyak, tapi orang yang berhasil itu orang yang punya ide banyak. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya terus bagaimana cara kita mendapatkan ide itu? Ya. Ada 3 caranya. 2 di antaranya sudah saya pernah jelaskan di masjid ini, saya masih ingat. 1 lagi belum. Ya. Tapi dulu waktu kuliah subuh kalau tidak salah itu ya, jamaahnya sedikit. Nggak apa-apa, saya ulang sedikit. Bagaimana cara kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide, mendapatkan gagasan. Ya. Dan ini penting nih. Kadang banyak peluang di depan mata kita tidak nampak karena kita tidak memiliki inspirasi. Nah, cara pertama untuk mendapatkan ide ya adalah dengan banyak zikrullah, berzikir kepada Allah.
Ya, makanya zikir itu juga salah satu cara untuk orang menjadi sukses. Zikir itu cara untuk orang menjadi kaya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang malas mengingatku, bagi dia penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa hubungannya zikir dengan ide? Apa hubungannya zikir dengan rizki? Ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi itu ya, zikrullah membuat hati menjadi tenang. Nah, ketenangan jiwa inilah yang kemudian membuat ide-ide kita moncer. Kalau jiwa kita stres, galau, sedih, duka, ya, mampet tuh semuanya. Ya, itulah kaitannya zikir dengan ide. Ketika ide kita banyak, tinggal pilih salah satu mana yang mau kita kembangkan. Ya. Jadi sekali lagi zikir akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Ketika tenang itu ide-ide kita akan mengalir deras. Selain kalau kitanya galau, kita stres, mampet semuanya nggak keluar. Ada peluang di depan mata kita juga nggak nampak. Nah, terus zikirnya bagaimana? Ya, banyak zikir. Baca Al-Quran termasuk zikir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, jadi kita di bulan Ramadan ini banyak sholat. Ya, ada sholat tarawih yang paling tidak, yang tidak ada di dalam bulan lain. Karena itu kita ikuti sholat tarawih kita ini dengan khusyuk, dengan serius, ya, karena itu juga merupakan salah satu sarana kita berzikir kepada Allah. Ya, baik Al-Qur'annya maupun sholatnya. Sholat juga merupakan zikir, Al-Qur'annya merupakan zikir. Sholat merupakan zikir, itu dijelaskan di dalam surat Toha ayat ke-14, kisah Nabi Musa. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, Allah katakan innani anallahu la ilaha illa ana. Wahai Musa, ketahuilah bahwa aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi banyak sekali nih zikir yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada zikir yang bertasbih, ada baca Al-Quran, ada juga sholat. Itu semuanya zikir dan semuanya memberi efek kepada ketenangan jiwa. Ya, nah nanti ide-ide kita akan mengalir deras. Jadi yang pertama untuk membangun ide itu adalah dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dibangun dengan zikir. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ide, ya, banyak-banyaklah kita bersilaturahim. Banyak-banyaklah kita berkeliling, keluar. Jangan di rumah terus. Keluar. Ya, itulah kenapa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa yang ingin panjang umurnya, siapa yang ingin luas rezekinya, sering-seringlah, rajin-rajinlah dia bersilaturahim. Lama saya pikirin hadis ini, kenapa kok orang silaturahim jadi gampang kaya? Ya, ternyata pada saat kita bersilaturahim, tanpa kita sadari, kita sudah mendapatkan 6 C. 6 C ini yang bikin orang jadi kaya. Siapa saja? C yang pertama adalah informasi. Kalau kita di rumah doang, kita nggak dapat informasi. Ketika kita ketemu orang, kita ngobrol, tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang bertukar informasi. Ya, jangan kalah kita dengan setan. Setan aja tiap hari nyari informasi ke langit tuh. Sampai Allah lempar dia dengan bintang. Ya kan? Surat Al-Mulk, surat Tabarak. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menghiasi langit dunia dengan bintang gemintang. Selain dia sebagai penghias langit, Allah jadikan juga bintang itu sebagai pelempar setan. Jadi kalau ada meteor lewat, itu artinya ada setan yang sedang dilempar. Ya, kenapa dilempar? Mereka mencuri informasi dari langit. Nanti mereka sampaikan ke saudara-saudaranya di bumi itu, paranormal, dukun, dan seterusnya. Ya, si yang pertama adalah informasi. Si yang kedua adalah inspirasi, ide, gagasan. Makin banyak kita ketemu orang, makin banyak kita keluar, kita akan makin banyak ide. Si yang ketiga adalah relasi, teman, kawan. Ya, guru saya dulu pernah bilang begini, kalau kamu mau tahu sebesar apa kapasitas rezekimu, maka lihatlah ada berapa nomor orang di HP-mu. Ya, jadi makin banyak nomor orang di sini, segitu kapasitas rezeki kita. Gitu. Ya, relasi, teman. Jadi kalau ketemu orang, samping tanya nama, minta nomor. Suatu saat kita akan perlukan. Si yang keempat adalah promosi. Ya, ketika kita ketemu orang kan yang ditanya, siapa nama Anda, di mana Anda tinggal, apa pekerjaan Anda. Nah, ketika ada orang bertanya kepada kita apa pekerjaan kita, jangan pernah diumpet-umpetin. Bilang pengacara lah, pengangguran banyak acara, nggak ada manfaatnya. Bilang aja tidak ada pekerjaan yang hina di hadapanmu. Kita kadang-kadang yang menganggapnya hina, Allah nggak pernah menganggap. Kemudian si yang kelima adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Banyak hal-hal besar menjadi sederhana karena komunikasi yang baik. Banyak hal-hal kecil menjadi rumit gara-gara komunikasi yang tersumbat. Nah, itu bisa selesai dengan silaturahim. Si yang keenam adalah komisi 2,5%. Halal, legal. Ya. Jadi ada 6 si itu ketika kita bersilaturahim. Nah, jadi cara membangun inspirasi tadi, yang pertama dengan zikir. Yang kedua dengan banyak bersilaturahim. Dan yang ketiga adalah dengan banyak berdoa. Inspirasi, irsyad atau ilham, ini otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja buat Allah merubah sesuatu yang tertutup menjadi terbuka atau sesuatu yang terbuka menjadi tertutup. Ya, dulu
Firaun udah bunuhin begitu banyak bayi toh. Ya, ketika ada bayi kecil yang namanya Musa lewat, Allah switch itu kepalanya, nggak jadi dibunuh. Ya, itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat. Bahkan ada ayat yang lain dikatakan lebih dekat daripada hablil warid, urat leher kita. Ujibu da'watad da'i, aku akan penuhi apa saja yang mereka minta. Tidak da'an, kalau mereka minta. Karena itu mintalah kepada Allah yang banyak, mintalah kepada Allah yang besar, yang maksimal. Jangan pernah minta kepada Allah yang receh. Allah terlalu kaya, Allah nggak pernah marah kita mintain. Makin besar, makin banyak kita minta, Allah makin bangga, makin bahagia kita mintain. Beda dengan manusia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, selain kita minta kepada Allah, kita penuhi hak-hak Allah. Kita penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan kita yakini kita beriman kepada Allah, la'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapat bimbingan, mendapat inspirasi. Jadi ada 3. Ya, zikir, silaturahim, doa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja barangkali